Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Kabarnya dulurku kabeh, saudara-saudaraku semua. Ini dulur yang kemarin saat saya rombak dengan pakai traktor. Nah, ini sekarang sudah saya cetak bedengan. Nah, ini pagi-pagi sarapan. Saya ini kirim sarapan, ini sudah lumayan untuk penggarapannya dulu. Alhamdulillah penggarapannya sangat rapih. Nah, dulur, jadi tahap-tahapnya ini setelah kemarin istilahnya digempur, itu selanjutnya dilep, diairi sampai merata, lalu bedengan dicetak. Jadi ini air yang ada di got ini ndak saya isi dulur. Saat pengecoran dengan jalan mengairi seluruh lahan ini, ya akhirnya kalau sudah dibuat galian, airnya akan otomatis dia masuk ke dalam got dengan sendirinya dulu. Nah, ini sampean bisa lihat, ini untuk pengerjaannya saya pasrahkan, jadi dipasrahno sing nyambut gawi. Cuma ya saya ada ide tambahan. Lah kene wong nyolong kanu ki prank ki. Ada apa lu? Oh, Mbah, nggih apa? Nang rumah kan tak apa. Oh, sana kan tinggi suntuk sosis. Ayo dulur, kita lihat dari dekat dulur. Nah, ini sudah satu cangkul yang saya pijak ini dulur. Nah, 2 cangkul itu yang pas nyangkul itu berarti 2 cangkul, karena ada manisan itu yang di pinggir dulur. Jadi yang ditaruh di pinggir itu biasanya pas 2 cangkul itu ditaruh di pinggir buat manisan. Filmnya bangga lur lakone. Ya, ki sing ngenteni lemah bagoretan lur. Jadi ini untuk lebarnya ini kita ambil di tengah. Jadi bekas bedengan itu diambil tengahnya dulu. Sudah ndak pakai ukuran ini. Kalau lahan, nah itu pas 2 cangkul. Kalau lahan yang baru bukan bongkaran, itu bisa kita atur untuk lebarnya bedengan. Tapi ini untuk gotnya lebarnya sekitar ya 40-an dulu. 40 itu bisa dikatakan nanti kalau semakin ke dalam itu semakin runcing, jadi tidak sama. Kalau sama nanti mudah amblek atau longsor. Cara ukuran bedengan anu Kayon. Ora anu ya, ora ukuran ya, maksudnya iki ambil
ambil tengah ya lur. Jadi pas tengah-tengah bedengan diambil tengah. Nah bener kan lur. Jadi untuk bekas kita ambil di tengah saja. Jadi nanti lebih aman, tidak mengenai got yang lama. Kalau mengenai got yang lama atau dia itu hampir mengenai, itu nanti akan mudah longsor. Walaupun jarak sekilan itu memang cukup bahaya juga. Tapi kalau kita ambil tengah, insya Allah aman. Nah, sampai bisa lihat ini kalau sudah yang tainya ditaruh pinggir ini berarti 2 cangkul. Ini berarti 2 cangkul. Nah, ini Pak Musiran. Oke. Bicara anu komandane jarene. Nah ini yang saya pijak ini dulur, ini 2 cangkul kedalaman. Jadi ini nanti saya minta sama mas-mas ini 4 cangkul. Jadi sekalian tidak bulan baleni. Kalau nanti sudah waktunya tanam, jadi tidak usah dinaikkan lagi lumpurnya, langsung bisa di rotari atau di cangkul rata. Nah ini dulur, ini yang sudah jadi dulur. Jadi ini untuk kedalaman nanti, nah ini selutut lebih dulur, selutut lebih. Jadi selutut lebih ini sudah sekalian dengan tainya atau lumpur yang dinaikkan tadi. Dan kalau pas untuk tanah awalnya dasarnya itu 1, 2, 2,5 ini nanti itu ya ini 2 terus setengah ini. Saya ulangi lagi 1, 2,5. Ini pas di dasar atau di tanah yang saat itu masih dalam keadaan bongkaran. Dan sekilan tambahan itu ya dari tainya ini, naikannya tadi, lumpur atau istilahnya taen yang baru dinaikkan tadi. Itu total semua ya kisaran 3 kilan. Nanti bisa lebih dulu. Itu sampean bisa nanti mengukurnya sendiri dulu. Nah ini mungkin ada pertanyaan, biasanya loh ya, ini ada pertanyaan, itu biasanya membongkar pasang itu berapa tahun sekali? Nah kalau tanah hitam kayak yang ada di tempat saya ini, rata-rata ya di kisaran 2-3 tahun ini baru bongkar. Bahkan banyak yang 4 tahun baru bongkar pasang lagi ini. Karena memang biayanya memang lumayan dulur. Ini untuk biayanya, untuk traktor kemarin 1 juta, dan untuk pembuatan bedengan ini 2,5 juta. Totalan ini ya bisa dikatakan kurang lebih 4 jutaan. Pokoknya 4 juta ya bersih lah dulur.
ibarat kata dari awal pembongkaran sampai pemasangan atau pembedengan ini kisaran kurang lebih 4 juta, bisa kurang bisa lebih, tapi insya Allah ya ndak, kalau lebih ndak. Kita ini mungkin ya dulur, ini kan buat 3 tahun 2 tahun 3 tahun ini ya saya rasa tidak mahal dulur. Ini untuk keperawanan lahan lagi dulur, jadi harus dilakukan supaya tanah-tanah yang dulu-dulu ditaburi pupuk, terusan ibaratnya bekas tanaman ini bekas tanaman itu kan nanti bisa diolah lagi jadi perawan. Jadi tanahnya ndak itu aja. Kalau orang ngomong kan ya biasanya kan bakteri ini oke, jadi ini ganti ben perawan maneh. Insya Allah kalau dulur-dulur bisa melakukan ini, tanah sampean bisa perawan lagi. Walaupun untuk tanam nanti ini memang cenderung tanaman tidak bisa full gemuk, belum bisa, sebab ini memang perawan. Untuk pupuknya ini menggantungkan pupuk kita saat kita memakai pupuk di waktu tanam. Jadi ya kalau bisa saya anjurkan memakai dasaran. Makanya saya sering istilah lagi ngomongin jenengan kabeh, lebih baiknya atau alangkah baiknya kalau kita memakai dasaran. Omah yo dasaran, pengen ngecat dadi apik kandel yo dasaran, kabeh kuwi yo awete saka dasaran. Iso ngaji ki yo dasarane yo belajar alif ba ta, kan ngono dulur. Nah makanya insya Allah untuk metode saya ini kalau dijalankan hasilnya akan maksimal insya Allah. Saya mengharapkan pokoknya dulu-dulu kabeh iki sing nandur berambang iki, pokoknya sing gelem manut video muga-muga apik kabeh semuanya, yang tanam bawang merah, yang dulu-dulu saya ini jos kabeh sukses semua, itu harapan saya. Jadi saya ini tidak minta imbalan apa-apa dulur. Nah ini dulur cangkulnya dulur, ini cangkul yang selama ini ya, jadi momok tanah ukuran doran 1-2 kilan lebih sedikit ini nyantik ya. Jadi untuk cangkul membuat bedengan ini, kalau di tempat saya ya duranya ya pendek dulur. Sampai lihat sendiri ini, kalau duranya panjang ya jaruk-jaruk. Ini membuat manisan, berarti ini 2 pacul ini. Mungkin di tempat dulur-dulur ya kemungkinan tidak seperti ini. Beda dulur ya, sangat beda. Orang-orangnya ini memang sudah profesional dulur. Nggak pernah istirahat ini hampir jadwal penuh. Habis ke tempat saya ini nanti pindah lagi tuh. Jadi besoknya pindah lagi. Kayaknya ini nanti ya
sekitar jam berapa nanti selesai, mungkin jam 3 lebih nih. Jadi ya sekitar jam setengah 4 lah. Ini yang sudah jadi dulur, sudah rapi dulur ya. Sampai bisa bayangkan saat saya bongkar, sebelum saya bongkar dulu kemarin, rumputnya banyak dan bedengannya sudah mengecil, goknya sudah lebar. Sekarang sudah kembali lagi jadi tatanan baru dulur. Insya Allah ini hasilnya maksimal dulur untuk pengerjaannya ini. Jadi memang kalau sudah dibuat bedengan dengan serapi mungkin ini, kita ini untuk melakukan pekerjaan ya semangat pokoknya. Arpen nanduri ki lho semangat. Papane mergo dilihat kui enak, dipandang itu enak, rapi. Ini kalau tidak dulu-dulu bakar wetan ya kayaknya sulit melakukan kayak gini. Nah, taparan aneh. Ini dulur tanahnya dulur, sampai bisa lihat. Nah, setelah 4 cangkul ini diunduri dulur, mundur terus bersih dulur. Jadi yang paling bawah ini sudah keras, sudah lumayan istilah iki ndak ndote iki ndak murat-marit. Mungkin dulur-dulur ini terheran-heran, nek macul serap-serop ngene iki jane iki apa wis kecilik iki penggene macul. Ya dulur, jangan istilah iki jangan heran dulur. Ini mas-mas ini memang dari kecil ini memang ibaratnya ini mampu pacul. Jadi sudah tidak heran lagi ini masalah membuat bedengan ini. Saya pun juga kayak gini dulur. Jadi saya itu saat lalu ya setahun inilah dulur, saya itu istilah ini kalau kerja kayak gini saya sudah hampir tidak bisa mengalami karena memang sibuk juga, garapannya ya tambah. Jadi ya saya kerjakan dulur-dulur ini biar berkah. Jadi kita andum rezeki alias berbagi rezeki. Nanti kita akan diperbanyak rezekinya karena ya kita bagi. Sebab kalau kita tidak membagi ya mungkin ya rezekinya ya segitu. Karena yang di atas tahu kalau rezeki kita bagi, bagian kita bagi ya kita akan ditambahi biar nanti tidak kurang. Nah, boya ngono ya. Nah, ini sebelahnya dulur, ini ada tetangga nih. Nah, itulah ikon jembatan. Nah, itu yang biru-biru itu pabrik dulur. Ngapain ada pabrik itu? Itu nanti kalau ada yang pabrik itu kalau sudah beroperasi ini tidak ada dulur. Warga Bakar Wetan yang kerja tidak ada. Karena gajinya ya cuma buat makan. Nah, daripada kerja di pabrik kayak gitu ya mendingan kalau warga Bakar Wetan ya
kerja potong bawang merah itu kita itu tidak diperintah. Nah untuk hasilnya ya insya Allah tidak kalah. Kalau satu hari full ya 100 lebih. Jadi ya kayaknya tidak banyak yang tertarik. Kalaupun saat awal tertarik ya paling cuma berapa minggu sudah keluar itu dari pabrik. Yang jelas ya enak kita ini ya usaha mandiri, kita tidak diperintah. Dan saya juga ini mengharapkan bagi dulur-dulurku yang ingin istilah iki kecantol pengen nandur berambang, walaupun kerja di pabrik atau pegawai negeri ini bisa. Jadi tinggal ngatur waktu aja. Jadi tidak masalah, yang penting kita bisa ngatur waktu. Nanti kalau ada kerja harian atau bulanan itu nanti bisa buat istilahnya kebutuhan sehari-hari, dan bisa buat tambah dana atau raket tanam bawang merah. Nah untuk hasil bawang merah, hasil panennya nanti itu buat tabungan. Nah, jadi ini enek duit single lor. Soalnya kalau buat beli motor, beli mobil ini kalau sistem cash, kalau nggak panen ya pasti untuk menabungnya lama. Nah untuk itu saya memohon kalau dulu tertarik, diniatkan, niat dibulatkan serius, niatnya nyambut gawe. Wong kerja di luar negeri aja di jalan, kerja di luar negeri aja dijalani, kan masih enak kan kerja di rumah sendiri, di tanah kelahiran sendiri. Kita bisa istilahnya mengembangkan, ibaratnya kita membuat sumber daripada kita mengambil dari sumber. Lebih baik kita membuat sumber. Ini hanya motivasi dulu ya, bukan saya melarang orang kerja di mana-mana, enggak. Saya juga salut itu, orang kerja di mana-mana itu juga salut. Tapi nanti kalau sudah istilah semeleh, mari kita pulang ke rumah dan tanam bawang merah. Wes pokoknya diniati, insya Allah berkah akan kita terima kalau kita jalani dengan istilah ikhlas. Nah ini sudah kelar semuanya dulur. Jadi ini tinggal sampir yang sana itu, tinggal got yang paling ujung timur itu, paling ya sebentar aja sudah itu, sedikit banget dulu. Nah itu tadi dulur cara pengerjaannya untuk pembuatan bedengan. Jadi bagi para saudara-saudaraku yang sedang melakukan pengerjaan ini, sudah istilahnya itu gimana ya, sudah pakai, sudah profesional. Jadi ya untuk pengerjaan ini ya dirasa ya sangat-sangat mudah. Oke dulur, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku, semoga dapat termotivasi. Jadi nanti kalau dulur-dulur pengen membuat bedengan,
kalaupun tanahnya sama asal tidak ada batunya, ini bisa dikonfirmasi ya. Yang penting rumahnya ya ada jauh, ya jauh-jauh amat juga. Kalaupun nanti mau dijemput, kalau ada waktu senggang ya bisa. Sebab ini yang melakukan pekerjaan ini ya semua punya garapan sawah dan tanaman berambang semua. Ya enggak khusus kerja dulu. Memang rata-rata orang desa Bagorwetan ini kalau nyangkul ya sudah lumayan bagus, profesional. Pokoknya iki wis kudune nek wong tani Bagorwetan ya iso macul, ya iso sembarangane. Nah, makane tapi untuk yang mas-mas ini atau bapak-bapak ini kalau bisa dikatakan ini selalu jadi pantauan orang-orang Bagorwetan. Kalau mau buat bedengan ya mas-mas ini yang jagonya, karena lebih cepat, lebih bagus